Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang kami hormati, kami muliakan, al-ikhwah wal akhwat sekalian, hafizani wa hafizakumullah wa rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan curahan anugerah yang kembali Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian saat ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat di atas keimanan, nikmat diberikan hidayah untuk menjalani ketaatan, dan diberikan kesempatan dan kesehatan serta afiat untuk mensyukuri nikmat tersebut dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penghambaan ibadah di atas ilmu wal amal saleh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari pelajaran ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah. Pelajaran-pelajaran yang penting untuk segenap umat, karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih di pelajaran yang pertama tentang ma'ani suratil Fatihah wa qisaris suwar, tentang makna surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Kita sekarang masuk pada ayat yang keberapa? Ke-6. Ya, ayat ke-6. Akan kita sebutkan bagaimana penghitungan ayat per ayat di dalam surah Al-Fatihah. Yang disepakati para ulama, ayat surah Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. 7 ayat ini kesepakatan. Hanya saja pendapat yang terkuat, ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang tercantum hampir di seluruh mushaf. Hampir di seluruh Al-Quran itu mencantumkan ayat pertama basmalah. Nah, yang benarnya basmalah tidak terhitung sebagai ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Kenapa? Akan disebutkan pendalilannya oleh Syekh Abdul Razzaq bin Al-Muhsin Al-Abbad hafizahullah dengan pendalilan dari hadis dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sisi yang kedua, seluruh Al-Quran 114 surah selain surah At-Taubah tidak menjadikan ayat pertamanya basmalah. Ya, seluruh surah tidak menjadikan basmalah sebagai ayat pertama. Maka seharusnya Al-Fatihah juga demikian, sebagaimana surah-surah lainnya. Misalnya Al-Ikhlas, ayat pertamanya apa? Qul huwallahu ahad. Suratul Asr, ayat pertamanya apa? Wal Asr.
Surah Al-Kautsar ayat pertamanya apa? Inna a'tainakal kautsar. Iya. Surah Al-Baqarah ayat pertamanya apa? Alif Lam Mim, dan seterusnya. Tak satu pun surah menjadikan ayat pertamanya apa? Basmalah. Nah, ini menurut pendapat yang kuat, menguatkan bahwasanya demikian pula Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sekarang masuk di ayat ke-6. Nah, yaitu ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ini datang setelah permohonan doa yang dipanjatkan di dalam surah Al-Fatihah. Doa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Ini doa yang dipanjatkan, dan satu-satunya doa yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, menunjukkan keagungannya, menunjukkan keutamaan dan kemuliaan doa ini. Kemudian setelah kita memohon doa agar diberikan hidayah di atas jalan yang lurus, maka datang ayat setelahnya menerangkan jalan siapakah yang lurus tersebut, atau siapakah dari hamba-hamba Allah yang berada di atas jalan yang lurus tersebut. Maka Allah berfirman setelahnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya alladzina, orang-orang, an'amta, yang engkau wahai Allah, amta, engkau memberikan nikmat, alaihim, kepada mereka. Ini pengertian dari jalan yang lurus. Dari sisi pengertian dari tinjauan melihat orang-orang yang berada di atas jalan tersebut. Iya, siapakah mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala mensifatkan sifat jalan hamba yang lurus dengan sifat an'ama alaihim. Allah berikan nikmat kepada mereka. Ada penyebutan nikmat. Nah, Siratal ladzina an'amta. An'amta itu dari fi'il, dari kata kerja an'ama. An'ama kemudian dimasukkan fa'il berupa dhamir yang kembali kepada Allah. Dhamir al-mukhatab anta. An'amta, engkau ya Allah. Engkau di situ adalah kembali kepada siapa? Allah. Jalannya orang-orang an'amta, yang engkau ya Allah berikan nikmat, alaihim, atas mereka. Iya. Disinilah menunjukkan kepada kita akan faidah yang pertama, bahwasanya jalan yang lurus ini adalah jalan orang-orang yang berada atas nikmat, dan dia adalah nikmat yang teragung dari seluruh nikmat. Iya, dia adalah jalan, ia menunjukkan hamba ini di atas nikmat, karena Allah menegaskan sifatnya apa? An'amta alaihim, yang engkau berikan nikmat atas mereka. Dan nikmat orang-orang yang berada atas agama yang lurus, jalan yang lurus, adalah nikmat teragung, nikmat terbesar. Kemudian faedah yang kedua, menunjukkan bahwasanya seseorang yang konsisten dan berpegang teguh, dan dia kuat di atas agamanya dan berada di atas jalan yang lurus, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka janganlah dia berkecil hati dan janganlah dia bersedih. Kenapa? Karena dia berada di atas jalan yang penuh kenikmatan. Dia adalah jalan yang penuh kenikmatan.
dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala langsung sifatkan. Dia yang memberikan nikmat. An'amta, engkau ya Allah yang memberikan nikmat kepada mereka. Iya. Diterangkan di dalam penafsiran tentang siapakah orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Maka ditafsirkan surah ayat ke-6 Al-Fatihah dengan surah An-Nisa ayat 69. Iya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Perhatikan satu sifat yang disebutkan sama penyebutannya di ayat ke-6 Al-Fatihah dengan An-Nisa ayat 69. Satu sifat yang saya maksudkan adalah apa? Sifat Allah berikan nikmat kepada mereka. Perhatikan lafaz ibarat dalam surah Al-Fatihah. An'amta 'alaihim. Engkau berikan nikmat atas mereka. Sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 69, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka itulah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Ada kesamaan? Ada kesamaan atau tidak ada kesamaan? Apa kesamaannya? Nah, itu dia. Kenikmatan. Allah sama-sama berikan nikmatnya. Dalam penyebutan surah Al-Fatihah, An'amta 'alaihim. Engkau ya Allah berikan nikmat atas mereka. An-Nisa 69, An'ama Allahu 'alaihim. Allah memberikan nikmat atas mereka. Sama penyebutan yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Maka kita lihat tadi An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, ini konsekuensi, keharusan seorang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka hamba-hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah ma'alladzina, bersama orang-orang an'amallahu alaihim, dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, bersama dengan hamba-hamba yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka ini? Disebutkanlah 4 golongan. Siapa? Minan nabiyyin. Golongan pertama golongan para nabi. Golongan kedua was-siddiqin. Golongan as-siddiq. Orang-orang yang membenarkan al-haq. Ya. Pemimpinnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, digelari As-Siddiq, dan dia adalah yang sangat dikenal dengan sifat membenarkan. Tatkala kaumnya orang kafir Quraisy, kaumnya Nabi Muhammad sendiri mendustakan Nabi, maka seorang diri Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Maka digelari dengan apa? Gelar As-Siddiq. Iya, ini golongan kedua. Golongan ketiga wasyuhada, golongan orang-orang yang mati syahid. Asyuhada, orang yang gugur di medan jihad, dengan catatan jihad fi sabilillah, jihad yang syar'i, yang terpenuhi syarat-syarat ketentuannya dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan jihad-jihad asal-asalan, tapi jihad fi sabilillah. Kemudian yang golongan yang keempat siapa? Was-salihin, dan orang-orang saleh. Ini 4 golongan. Jadi orang yang lurus, yang di atas jalan yang lurus, bersama dengan hamba-hamba yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin, orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka golongan yang 4 ini, inilah golongan teman terbaik, ya, golongan kawan yang terbaik. Hasuna ulaika rafiqa. Siapa bersama mereka? Maka
Ini sudah suatu kenikmatan yang sangat besar, karena inilah orang-orang yang berikan nikmat yang teragung dari nikmat hidayah. Nah, ini menunjukkan kepada kita keutamaan untuk meniti jalan yang lurus, karena orang-orang yang berada di atasnya adalah golongan-golongan yang mulia. Tidak ada golongan yang lebih mulia daripada 4 golongan ini. Nabiyin, ada mengalahkan para nabi? Tidak ada. Setelahnya as-siddiqin, syuhada, salihin. Ini semua adalah keutamaan-keutamaan dari sifat-sifat orang-orang yang menghambakan dirinya dengan penuh keutamaan, keagungan. Para nabi tak diragukan penghambaannya kepada Allah. Siddiqin, syuhada, salihin, dan semuanya adalah hamba-hamba yang diberikan nikmat atas mereka. Nah, ini penafsiran dari surah Al-Fatihah ayat ke-6, bahwasanya jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka adalah jalannya orang-orang dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang saleh. Nah, dipahami jamaah sekalian? Dipahami ya? Tayyib. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ini, sifat mereka di atas nikmat yang agung, maka ayat setelahnya menjelaskan tentang lawan dari jalan yang lurus, lawan dari jalan hamba-hamba yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Maka ayat setelahnya, ayat ke-7, menerangkan tentang 2 sifat yang harus dihindari dari jalan yang lurus. Pertama, ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya yang dimurkai atas mereka. Al-maghdub, orang-orang yang mendapatkan ghadab. Ghadab itu kemurkaan Allah. Orang-orang yang Allah murkai atas mereka, bukan jalannya mereka. Kemudian sifat kedua yang harus dihindari, lawan dari jalan yang lurus ini, lawan dari hamba-hamba dari 4 golongan ini adalah apa? Walad dhalin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Dhal, yang berada dalam dhalalah, dalam kesesatan. Nah, ini 2 sifat menutup penjelasan tentang orang-orang yang berada di atas jalan lurus. Para ulama menafsirkan dari 2 sifat lawan dari orang-orang yang berada di atas jalan lurus ditafsirkan dengan 2 perkara. Ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai atas mereka adalah orang yang apa? Yang memiliki ilmu dan mereka tidak mengamalkan ilmunya. Karena datang penafsiran al-maghdubi alaihim humul yahud. Datang dalam sebagian riwayat dari hadis Nabi SAW yang disebutkan di dalam muqaddimah tafsir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan penafsiran ghairil maghdubi alaihim. Beliau menyebutkan hadis Rasulullah SAW, humul yahud, mereka adalah yang dimurkai atas mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan sifat Yahudi bagaimana? Sifat Yahudi, mereka mengetahui kebenaran namun tidak mengikuti kebenaran itu. Mereka mengenal suatu kebenaran namun tidak mengikutinya, tidak mengamalkannya. Punya ilmu, punya pengetahuan, tapi dia tidak amalkan apa yang dia ketahui. Bagaimana orang-orang Yahudi? Allah berfirman tentang sifat Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu sangat mengenal dan sangat tahu Nabi Muhammad SAW. Mereka mengenal tentang penjelasan sifat-sifat Nabi akan diutus dari Nabi yang terakhir. Sifat-sifatnya begini. Nah, bagaimana
perawakannya, bahkan namanya disebutkan Ahmad dalam kitab Taurat atau Injil mereka. Namun mereka punya ilmu sebatas diilmui tanpa diamalkan, tanpa diikuti yang mereka ketahui tersebut. Pengetahuan mereka akan Nabi akan diutus di tanah Arab, pengetahuannya sebagaimana pengetahuan seorang ayah, seorang ibu terhadap anak-anaknya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bagaimana kalau orang mengenal anaknya? Orang tua pasti sangat kenal anaknya atau tidak? Sangat kenal. Walaupun ada anaknya kembar 10, pasti semua bisa dikenali. Ini yang satu dengan yang 10 yang lainnya, yang 9 lainnya, semua bisa dikenal orang tuanya karena dia yang paling tahu. Antara satu sifat dengan sifat yang lain dari anak-anak kembar, orang tuanya paling tahu. Orang Yahudi pun demikian. Mengenal Nabi, kata Allah, mereka kenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Falamma ja'ahum ma 'arafu bih kafaru bih." Namun tatkala telah datang ma 'arafu, apa yang mereka telah ketahui, yang mereka telah ilmui orang Yahudi, maka kafaru bih, mereka kafiri, mereka ingkari Nabi Muhammad SAW. Tatkala sudah datang terutus Nabi Muhammad SAW di tanah Arab, maka mereka kafiri, mereka tidak imani Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kesombongannya. Fala'natullah 'alal kafirin. Maka Allah melaknat orang kafir. Ini orang Yahudi ini dilaknat. Itulah juga dari makna maghdubi alaihim. Mereka dimurkai, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Yahudi. Iya. Jadi orang-orang Yahudi sifatnya bagaimana tadi? Punya apa? Memiliki ilmu, namun mereka tidak mengamalkan. Jadi mereka punya sisi kebaikan ilmu, tapi kekurangannya apa? Amalannya tidak ada. Dia tidak buktikan ilmunya, dia tidak amalkan ilmunya, dia tidak ikuti kebenaran. Ini Yahudi. Ya. Sekarang jalan yang lurus tadi harus menyelisihi ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang dimurkai ini, bukan jalannya orang Yahudi. Artinya bukan jalannya orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Itu singkatnya. Bukan jalannya orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Paham? Karena orang Yahudi begitu sifatnya. Mereka tidak mengamalkan ilmunya, mereka tidak mengamalkan kebenaran, cuma mengenalnya saja tanpa mereka ikuti. Sifat yang harus dihindari dari yang kedua, waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Nabi katakan humun nasara, penafsiran langsung dari Nabi. Siapa orang-orang yang sesat? Kata Nabi, humun nasara, mereka adalah orang-orang Nasara. Kalau tadi yang dimurkai Yahudi, yang tersesat orang Nasara. Bagaimana orang Nasara? Sebaliknya dari Yahudi. Bagaimana? Beramal tidak berilmu. Nah, orang-orang Nasara beramal, beribadah, melakukan ketaatan, tapi amalan, ketaatan, ibadah mereka tidak dibangun di atas ilmu. Mereka hanya beramal, beribadah, taat, tapi tidak ada petunjuk yang menerangkan itu adalah perintah dari Allah, tidak ada dalilnya. Iya. Ini orang Nasara yang beramal tanpa dasar ilmu. Kalau Yahudi berilmu namun mereka tidak mau amalkan. Maka ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian datang sifatnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, lawan dari jalan lurus, bukan jalannya orang-orang yang yang berilmu tanpa beramal, dan bukan jalannya orang yang sesat beramal tanpa ilmu. Berarti kalau begitu kesimpulannya apa kesimpulannya?
ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Jalannya orang lurus adalah jalannya orang-orang yang menggabungkan semuanya, menggabungkan ilmu dan amal sekaligus. Tidak seperti Yahudi yang hanya berilmu tanpa amalan, tidak seperti ad-dhalin Nasara yang hanya beramal tanpa ilmu. Jalan lurus ahlul Islam, ya, ahlus sunnah wal jamaah, orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah orang-orang yang berada di atas ilmu dan mereka mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang mempelajari agamanya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan dalil-dalilnya, keterangannya, hujahnya, dan mereka ikuti kebenarannya. Mereka amalkan apa yang diharuskan dari ilmu tersebut. Bukan sekedar ilmu tanpa diamalkan, bukan beramal tanpa ada ilmu. Tapi jalan lurus menggabungkan ilmu an-nafi', ilmu yang benar, petunjuk yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, dan mereka amalkan ilmu tersebut. Mereka beribadah, mereka taat dengan ilmu yang mereka pelajari. Jelas? Ini sifat ahlu Islam, orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Ya, dan telah kita sebutkan, ya, di penafsiran ihdinas siratal mustaqim. Banyak penafsiran para ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Baghawi, semuanya menyebutkan dalam buku-buku tafsir mereka siapa as-siratal mustaqim ini. Penafsiran jalan yang lurus ini siapa atau apa jalan lurus itu? Ada menafsirkan dia adalah Islam, ada menafsirkan dia adalah Al-Quran, ada yang menafsirkan dia adalah tariqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menafsirkan dia adalah tariqu as-sunnah wal jamaah, dia adalah jalannya as-sunnah wal jamaah, jalannya sunnah dan mereka berjamaah di atas kebenaran. Ada yang menafsirkan mereka adalah jalan yang lurus adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aluhu wa sahibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aluhu, keluarganya, dan kedua sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Semua penafsiran ini saling menguatkan satu sama lain. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan beberapa pertemuan sebelumnya. Maka mereka ini orang-orang yang mengamalkan Al-Quran di atas Islam yang benar, mengamalkan petunjuk Rasulullah SAW di atas sunnah, dan mereka berjamaah di atas kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang menggabungkan ilmu dan amal sekaligus, bukan yang dimurkai, bukan pula yang sesat. Paham ini? Jelas? Nah, baik, berarti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus dengan memohon dua perkara. Pertama, memohon kita digolongkan bersama orang-orang yang diberikan nikmat. Kedua, kita memohon dihindari dari jalan-jalan yang menyimpang dari jalan lurus, yaitu al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin, yang berilmu tanpa beramal dan beramal tanpa ilmu. Nah, jelas ini. Maka ini semua penafsiran tentang ihdinas siratal mustaqim yang dijelaskan di ayat selanjutnya 6 dan ke-7. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah taala. Maka Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan dari penafsiran yang disebutkan oleh para ulama tentang siapakah mereka orang-orang yang lurus dan bagaimana sifat-sifat mereka. Di sini terdapat tahdzir, terdapat peringatan. Peringatan dari apa? Peringatan dari dua golongan yang harus kita hindari, golongan yang menyimpang. Pertama, peringatan dari ulama usu, ulama asu, ulama yang jelek. Ulama tapi su, dia punya ilmu namun jelek. Jelek dari sisi apa? Amalannya. Hanya punya ilmu tanpa mereka amalkan ilmunya. Iya. Kemudian golongan yang kedua, ubadud dolal,
ahli-ahli ibadah namun di atas kesesatan. Ahli-ahli ibadah namun di atas kesesatan. Kenapa bisa? Karena mereka beribadah, gemar beribadah, ya, sangat sering beribadah namun sesat. Gara-gara apa? Ibadahnya dibangun tanpa ilmu. Ibadahnya dibangun tanpa dasar dalil. Seandainya pun ada dalilnya, maka dalilnya lemah. Hadis dhaif misalnya. Nah, ini golongan yang menyimpang, dan ini peringatan di dalam surah Al-Fatihah agar kita menghindari dua golongan seperti ini. Orang-orang berilmu namun jelek sifatnya, hanya sekedar ilmu tanpa diamalkan, dan orang-orang yang hanya beribadah taat, namun ketaatan ibadahnya sia-sia belaka karena tanpa hujjah, tanpa dalil. Ya. Nah, sebagaimana kata Syekh Abdul Razak hafizahullah menukil perkataan ulama salaf, sebagaimana perkataan Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah. Kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah taala, man fasada min ulama'ina kana fihi syabahun minal yahud. Siapa yang rusak, fasad, siapa yang rusak, siapa yang rusak min ulama'ina, dari para ulamanya kita, alim ulamanya kita, yang rusak dalam makna rusaknya dia tidak amalkan ilmunya, dia tidak ikuti kebenaran, dia hanya tahu kebenaran, tahu al-haq, kenal petunjuk namun tidak mau mengikutinya. Maka kata Sufyan ibnu Uyainah, fihi syabah minal yahud, padanya ada kemiripan dengan Yahudi. Maaf, ini perkataan Sufyan. Ya, hati-hati, jangan sampai kita seperti ini. Punya ilmu namun dia tidak mau amalkan. Sudah tahu jelas kebenaran namun dia tidak amalkan kebenaran itu. Nah, maka ini ada kemiripan dengan apa? Yahudi yang dimurkai. Selanjutnya golongan kedua, wa man fasada min ubadina, dan siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadahnya kita, rusak dari kalangan ahli ibadahnya kita. Rusaknya karena apa? Beribadah tanpa ilmu, beribadah tanpa dalil. Nah, maka kata Sufyan ibnu Uyainah, kana fihi syabahun minan nasara, padanya terdapat kemiripan dengan Nasara, ada kemiripan. Ya, ini adalah tahdzir. Ini adalah peringatan akan bahayanya dari dua sifat yang tercela dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim, ini tercela, waladhdallin, ini yang kedua. Ghairil maghdubi alaihim, dimurkai karena mereka tidak mengamalkan ilmunya. Adhdallin, sesat gara-gara beramal beribadah tanpa ilmu. Nah, ini penafsiran dari surah Al-Fatihah. Tayyib. Kemudian pada surah Al-Fatihah sekarang kita akan sebutkan beberapa keagungan dan keutamaan dari surah Al-Fatihah secara keseluruhan. Ya, setelah kita mengetahui semua penafsirannya, 7 ayat. Pada surah Al-Fatihah terdapat di dalamnya 2 syarat ibadah diterima di sisi Allah. Syarat pertama apa? Apa syarat diterimanya ibadah di sisi Allah? Agar ibadah kita terima di sisi Allah, maka harus terpenuhi 2 syarat. Pertama, ikhlas. Kedua, mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mengikuti Rasulullah. Ibadahnya bukan sekedar ikhlas, tapi bagaimana ibadah ikhlas itu juga mengikuti bagaimana ibadahnya Nabi. Contoh, orang salat maghrib, ikhlas salat maghrib, tapi 2 rakaat atau 4 rakaat, cocok? Salah. Orang salat subuh, ikhlas 4 rakaat, benar? Salah. Harus ikhlas dan mutaba'ah. Atau sebaliknya, dia betul-betul mutaba'ah. Salat maghrib 3 rakaat, cocok, tapi riya, benar? Diterima ibadahnya?
Tidak, karena tidak terpenuhi ikhlas. Walaupun sudah tepat sunnahnya, dia penuhi sunnahnya, khusyuknya, tumakninanya sempurna, tapi karena ada calon mertua. Astagfirullah. Bukan yang menyinggung ya. Tidak. Tapi tidak. Paham ya? Bukan karena ikhlas, karena Allah, maka tidak terima ibadahnya walaupun sempurna betul sesuai sunnah. Maka ibadah baru benar ketika mengumpulkan dua-duanya. Jelas ini? Nah, sekarang pertanyaan saya. Antum tahu sudah syarat diterimanya ibadah? Di manakah dalam surah Al-Fatihah dua syarat ibadah itu? Ayo siapa yang jawab? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ahsan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Di dalam ayat ini terdapat syarat apa? Ikhlas. Karena pernyataan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, berarti harus ikhlas, hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada duniawi, tendensi duniawi, tapi hanya kepada Allah. Ini hanya mengharapkan Allah, wajah Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, maghfirahnya, rahmahnya. Ini iyyaka na'budu, syarat ikhlas. Syarat kedua, mutaba'ah, harus sesuai sunnah, mengikuti petunjuk Nabi. Di mana ke dalam surah Al-Fatihah? Ayo. Mana? Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka tadi yang diberikan nikmat? Sudah tadi kita sebutkan penafsirannya di surah An-Nisa ayat 69. Siapa mereka? Pertama kali para nabi. Siapa pimpinan para nabi? Rasulullah Muhammad SAW. Maka dia paling berat untuk diikuti, ya kan? Apalagi sebagai rasul terakhir yang semua risalah nabi sebelumnya terhapuskan. Wajib mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Wajib mengikuti cara ibadahnya Nabi Muhammad SAW apabila dia telah mengetahui Nabi terutus dan dia menjumpai masa Nabi diutus. Maka wajib mengikuti cara ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana ketika Umar di tangannya memegang lembaran-lembaran Taurat, dan Nabi lihat pada Umar di tangannya ada lembaran-lembaran Taurat, maka langsung Nabi memerah mukanya karena marah. Kemudian Nabi menimpali Umar, "Ya Umar, apakah engkau masih ragu? Apakah dalam dirimu, dalam hati masih ada keraguan dengan Islam yang saya bawa? Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Seandainya Musa masih hidup, maka tidak ada keluasan bagi Musa selain mengikuti saya. Kata Rasulullah SAW. Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Taurat ada lembaran-lembarannya masih terjaga di masa Rasulullah, di tangan Umar, dia pegang. Dan Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi kata Nabi, seandainya pun Musa masih hidup, dia tidak ada keluasan selain harus mengikuti saya. Bukan mengikuti Tauratnya, harus mengikuti saya. Kata Nabi Muhammad SAW. Artinya semua ibadah ketika Nabi terutus harus dibangun atas ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Jelas ini? Nah, itu penafsiran dalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibangun atas ilmu dan amal, dan ilmu dan amal harus di atas sunnah. Bagaimana mempelajari ilmu sunnah, tata cara ibadah, diamalkan ilmu tersebut. Itulah jalan yang lurus, yang menggabungkan ilmu dan amal. Kemudian faedah yang lain dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah secara keseluruhan terdapat di dalamnya 3 pembahagian tauhid. 3 pembahagian tauhid. Tauhid terbagi menjadi 3. Pertama, tauhid rububiyah, menunggalkan, mengesahkan Allah dalam segala perbuatan-perbuatannya, mencipta, mengatur, memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Kita tauhidkan Allah bersendiri mencipta, menguasai, mengatur alam semesta. Nah, tauhid kedua, uluhiyah,
Tauhid uluhiyah, tauhid dalam penghambaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perbuatan hamba beribadah harus mentauhidkan Allah. Hanya Allah satu-satunya yang dia sembah, bukan selainnya. Tidak boleh ada kesyirikan. Itu tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Tauhid yang ketiga, asma wa sifat. Tauhid dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sekarang 3 jenis tauhid ini semua ada dalam surah Al-Fatihah. Di manakah dia? Tauhid rububiyah di mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada penyebutan Rabb, itu rububiyah. Segala puji hanya bagi Allah. Rabb, Rabbnya sekalian alam. Rabb sekalian alam artinya Rabbnya Allah yang mencipta semua alam, Allah yang mengatur semua alam, Allah yang bergariskan semua alam. Rabbul Alamin, itu rububiyah. Kita tauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Mana tauhid uluhiyah? Itu tadi yang ikhlas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ini ibadah. Ibadah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Berarti tauhidkan Allah semata. Tauhid asma sifat mana? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim, nama Allah Malik, penguasa. Selesai pembagian tauhid. Jelas? 6. Masih ada tersisa dari apa yang tadi kami ingin sampaikan tentang pendalilan penghitungan ayat per ayat dalam surah Al-Fatihah. Insyaallah taala pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.